Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, Ibu Bapak, tim asesor sertifikasi dosen tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya Mirza Gawin, SMSI, dosen Universitas Tukuman, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, yang telah melakukan pengajaran pada institusi ini mulai tahun 2021. Video ini merupakan salah satu bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi pada bagian unsur pengajaran. Mata kuliah yang pernah saya ajar terdiri dari mata kuliah Mikrobiologi Pangan 1, Mikrobiologi Pangan 2, Praktikum Mikrobiologi Pangan 1, Praktikum Mikrobiologi Pangan 2, Teknologi Fermentasi, Praktikum Teknologi Fermentasi, Regulasi pangan, keamanan pangan, sanitasi agroindustri, teknologi pengolahan limbah agroindustri, biologi, serta bioteknologi. Pada bagian ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah Mikrobiologi Pangan 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian pada semester ganjil, yaitu pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki deskripsi, yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang perkembangan mikrobiologi, sel prokaryotik dan eukaryotik, mikroskop, metabolisme mikroba, biosintesis makromolekul, genetika mikroba, pertumbuhan mikroba, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan, sterilisasi spesifikasi bakteri dan fungi, serta ekologi mikroba pada produk pangan. Referensi yang menjadi rujukan pada mata kuliah ini berasal dari buku, jurnal, video pembelajaran, serta artikel berita dalam surat kabar populer. Perangkat yang dipergunakan dalam mata kuliah ini meliputi laptop, LCD proyektor, pointer, aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, serta sistem informasi akademik (Pinto). Metode pelajaran yang diterapkan dalam kuliah ini adalah metode yang mengutamakan interaksi antara mahasiswa dengan dosen, dengan penekanan pada diskusi dan pemecahan masalah atau kasus melalui pendekatan, delivery, interaction, dan assessment. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi mengidentifikasi jenis mikroorganisme dalam pangan, serta mikroorganisme bersifat patogen dan penyebab pembusuk, menganalisis pengaruh kondisi lingkungan terhadap kemampuan adaptasi, pertumbuhan, dan inaktivasi mikroorganisme, menjelaskan kondisi yang sesuai untuk membunuh atau mengendalikan mikroba pembusuk dan patogen dalam produk pangan, serta melaksanakan tugas dengan pengelolaan waktu yang baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Mata kuliah ini terdiri dari 13 materi pokok yang akan disajikan dalam 16 pertemuan, meliputi mikroba prokariot dan eukariotik, mikroskop, bakteri, fungi, metabolisme mikroba, biosintesis makromolekul, UTS, sporulasi mikroba, penyakit bawaan pangan, analisis kuantitatif mikroba pada produk pangan, pertumbuhan mikroba, pengendalian mikroba, pengawet alami, genetika mikroba, serta UAS. Aspek penilaian pada mata kuliah ini meliputi kuis 15%, tugas 15%, presentasi 15%, hadiran 5%, serta UTS dan UAS masing-masing 25%. Tahapan pelaksanaan mata kuliah ini dimulai dengan penyampaian konsep-konsep terkait materi perkuliahan, pemecahan masalah, yang dilanjutkan dengan interaksi kepada mahasiswa melalui diskusi, pemecahan kasus, serta penugasan yang meliputi tugas mandiri, kelompok, presentasi, serta kuis. Demikianlah paparan saya terkait mata kuliah Mikrobiologi Pangan 1. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tumbuhan mikroorganisme pada produk pangan. Nah, sekarang kita ingin melihat seperti yang tertampil di depan nih. Judulnya ada analisis. Analisis itu apa? Dari segi bahasa. Menguji, menganalisis lain, melihat, mengecek bisa, jadi berarti menghitung, menganalisis. Kuantitatif, ya, berarti bisa terhitung menggunakan angka, jadi ada standarnya. Kalau kualitas kan dia ada atau tidak, kalau ini nanti ada perhitungannya. Ngitung udah masuk kan? Kita lulus kan? Jadi perhitungannya cukup sederhana, tidak perlu menggunakan kalkulator, cukup 4 metode aja. Tadi bagi tambah mau kurang. Itu untuk analisis kualitasnya. Pada apa yang menghitung? Makhluk ini pada kenapa makhluk yang tak kasat mata ini perlu kita hitung itu? Jumlah koloni, jumlah koloni pada perubahan. Terus kaitan lanjutnya nanti bisa memastikan perkembangan keamanan dan tidak. Oke, berarti nanti ada ke mutu. Nah, untuk mutu sendiri itu nanti ada mata kuliah lanjutannya nanti di semester selanjutnya. Jadi ini bahan dasarnya untuk mata kuliah apa? Jadi untuk menghitung mikroba pada produk. Nah, tujuan kuliah kita hari ini itu pertama apa aja? 3 itu. 1, menjelaskan cara hitungnya bagaimana. Apa saja cara hitungnya. Yang kedua, bagaimana cara hitungnya pada khusus metode DPC. Lalu yang terakhir, nah ini yang agak-agak tidak melakukan perhitungan. Jadi kalian nanti tujuan kuliah ini mampu melakukan perhitungan terhadap metode DPC. Yang kenapa metode DPC nanti ada inilah tujuan kuliah kita untuk hari ini. Nanti berikutnya ya. Lanjut ya. 3 aman kan? Oke. Yang pertama, ini referensi yang digunakan nanti bisa cari sendiri atau kita evaluasi lebih. Nah, pendahuluannya, jadi tujuannya tadi sudah seperti kalian sampaikan. Salah satu tujuan analisis adalah untuk melihat mutu pada produk pangan. Kenapa? Karena mikroba di sini adalah mikroba cemara. Jadi kita ingin melihat pada produk pangan tertentu cemaranya berapa banyak. Atau gini, ada kumannya di situ. Produknya bisa dimakan nggak? Apakah semua produk pangan pasti bersih mikroba? Tidak tentu kan. Makanya kita lihat ada batasnya nanti. Nah, salah satunya nanti untuk mengetahui itu adalah proses pemanasan. Itu tujuan mendapatkan analisis. Tujuan kuliah pertama tadi mengetahui metode kan? Bagi jawab nih dong. Jadi tujuan kuliah pertama terjawab di sini. Metode pengukuran itu dibagi 2. Ada yang langsung sama tidak langsung. Dari segi bahasanya kenapa satu disebut langsung, satu tidak? Coba kira-kira dicek apa bedanya? Kenapa satu disebut langsung, satu tidak langsung? Kalian sekarang di ruangan ini melihat saya depan langsung atau tidak langsung? Langsung. Tidak langsungnya kayak mana? Ya online. Jadi bedanya di sini, kalau metode langsung, kita langsung melihat koloni yang tumbuh. Koloni mikroba yang tumbuh pada produk pangan. Namun kalau metode tidak langsung, kita melihat efek dari mikrobanya. Contoh, kalau metode langsung, salah satu metode total plate. Total artinya jumlah plate kopi piring. Kalau ada yang bisa piring, tahu? Tahu. Accounting, akuntan, apa ya? Itu. Berarti kalau secara bahasa total platform, total hitungan pada piring. Tapi kan kalau pakai piring nih, pakai apa? Pakai piring. Yang pertama kita melihat berapa jumlah koloni yang cukup pada cawan. Maka disebut langsung kita lihat kan apa koloninya itu. Yang kedua, mana koloni yang terbaca di mikroskop begitu. Cuma ini sudut pandangnya lebih kecil. Kenapa? Karena mikroskop ukurannya kecil kan. Kalau filtrasi yang terdapat di saringan. Jadi nanti ada saringan filter namanya. Jangan bedakan saringan yang di pengolahan. Ini filter khusus untuk mencari mikroba. Disaring, kemudian saringannya masukkan ke dalam media pertumbuhan. Apa yang tumbuh? Disitulah. Nah, kalau MPM itu mirip dengan yang sebelumnya. Cuma MPM ini pakai media cair. Jadi semuanya kita menghitung jumlah koloni yang tumbuh. Makanya disebut metode. Nah, kalau metode tidak langsung, kita tidak melihat langsung koloninya, tapi efek
aktivitas dari kumannya atau mikrobanya. Contoh, turbiditas. Betul, bahasa lainnya. Bahasa kerennya turbiditas. Pernah lihat ini sungai kalau lagi airnya keruh, dengan sungai yang airnya jernih, mana lebih mudah yang mana? Turbiditas ini berdasarkan tingkat kejernihan. Makin banyak kuman yang di situ tumbuh atau makin banyak dia menghasilkan metabolit, berarti airnya makin keruh atau makin jernih? Nah, jadi yang makin keruh dia berarti makin banyak kuman. Efek dari kumannya. Itu namanya turbiditas. Kalau aktivitas metabolit kita ukur dia menghasilkan apa? Contoh, mungkin dia bisa menghasilkan enzim. Makin banyak enzim yang dihasilkan, makin banyak kuman. Atau dia menghasilkan racun, karena kita berbicara pencemaran produk pangan. Makin banyak terdeteksi racunnya, berarti makin banyak kuman yang dihasilkan. Kita lihat kumannya atau efek metabolisme dari kumannya. Efeknya kumannya kan kita apa? Misalnya kumannya udah mati, hasilnya tinggal di makanan. Ketika kita tempat ada kumannya, iya kumannya udah mati, yang tersisa racun. Kemudian berat kering ini pertumbuhan dari mikroba yang sudah terkumpul-kumpul. Jadi kolomnya numpuk-numpuk, nah begitu. Jadi masing-masing metode itu ada sudut pandangnya. Untuk metode langsung ini tidak. Nah khusus yang hari ini itu kita nanti membahas metode langsung. Walaupun nggak semua, karena kita fokuskan aja untuk yang sering dilakukan. Dan nanti akan kita praktekkan juga di mata kuliah praktikum, karena dia siap. Oke. Jadi tujuan kuliah pertama terjawab. Ada berapa metode? Aja. Karena lancar. Nanti saya coba lagi pas evaluasi di tes. Semoga lancar seperti hari ini. Oke, silakan. Ya, 4 minggu. Oke. Sekarang lanjut ke tujuan. Total flat. Prinsipnya adalah kita menghitung jasa kerja atau mikroba yang masih hidup di pada medium. Apa yang nama mediumnya? Untuk serang, SSA, NSA, MB lagi, MBA boleh. Yang sederhana, yang pertama kali yang di yang sama N. Nah, itulah yang kita gunakan. Tujuannya berapa? Bukan. Koloni yang tumbuh kemudian dihitung. Jadi nanti bentuknya adalah menghitung koloni titik-titik yang tumbuh pada media akar. Itu jadi tujuan dari definisi. Nah, prinsip dasarnya adalah apa itu pengenceran? Pernah mengencerkan sesuatu? Apa contoh? S batu diapain? Mengencerkan selain S, mengencerin apa? Gula gimana mengencerkannya? Ditambahkan dalam air. Oke, 1 sendok tambahin seliter air, ya kan? Bisa kan? Bisa. Atau yang lebih mudah ini, misalnya jus apa? Sama bisa 5.000 nih, saya pecah-pecah menjadi 2.500, 2.500. Bisa. Apa? Tambahan air. Tambahin airnya. Penambahan pelarut itu disebut pengenceran. Contoh aplikasi sehari-hari itu di jus atau kita sehari-hari. Tapi kalau di menghitung kuman ini, boleh nggak pakai air, pakai es batu, pakai jus? Ya. Boleh. Pakai apa pengencerannya? Wades. Mau apa? Oke, kan lebih murah pakai air itu sudah kami pakai batu, batu cairkan, jadi satu konsisten. 2, ingat tujuannya dia untuk menjadi siapa? Kuman yang tumbuh pada pangan tersebut. Jadi pelarutnya harus benar-benar steril, bukan akibat kumannya dari pelarut, tapi memang benar dari produk pangannya. Jadi nggak bias perhitungannya. Makanya menggunakan pelarut aquades. Pak boleh nggak dilanjut dengan air keran? Bisa. Ada lagi pada yang paling habis bisa. Boleh nggak? Kenapa? Satu ada kuman lain. Kalau mau pakai air keran gimana misalnya? Ya. Panaskan dulu biar matang. Biar masak air dan matang kan? Nah, berarti airnya itu di-set. Nah, prinsip pengenceran ini yang muncul di sini ada rumusnya. Ini saya coba mulai mulai agak siap ya. Cara yang pertama tunjukkan karakter bangen. Mau berapa kali dia? Bagaimana caranya? Hitung jumlah kata larutan dibagi jumlah larutan yang dipindahkan.
kali ya. Nah, itulah menentukan faktor pengenceran. Di sini masih aman kan? Nah, ini dia. Cara penentuan koloni pemilih. Jadi TPJ itu ada satuannya. Satuannya CFU. CFU itu singkatan dari koloni pemilih. Unit koloni yang terbentuk. Persatuan. Berapa mili kita ambil tadi? 1. Jadi per tiap 1 mili ada berapa pun? Cara hitungnya gimana? Jumlah koloni yang tumbuh di Petri kali faktor pengenceran. Contoh yang pembuatan ini kalau tabungnya 1 berapa kali pengencerannya? 10. Kalau 1, kalau 5 1000 dibagi dengan botol itu yang diambil 1 mili kan? Nah sekarang saya nanti minta praktik ini ya, keberanian kalian. Ini ada soal nih. Nah berapa ya? Yang diketahui jumlah koloni yang terhitung di Petri 280. Diencerkan 1000 kali. Volume kontur 1 mili. Pertanyaan sederhananya, berapa CF-nya per mili? Disuruh pangan. Berapa? Ada yang mau maju silakan. 1 ya. Promosi itu. Apa? Mami, cepat. Boleh. Buat di sini hitungannya. Kali ini sederhana, tidak perlu pakai. Coba dulu. Nanti dikonfirmasi teman-temannya. Belum kita masuk soal terakhir. Coba. Mana teman-teman? Maksudnya rumusnya. Berapa jumlah koloninya, Pak? Betul. Ya, jumlah koloni. Masuk angka ini ya. 280 kali berapa? Kali 10.000 bagi 1. Nah, terus bagi hasilnya berapa? 2.800.000. Satuannya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita cek. Benar nggak hitungannya? Oke. Benar nggak? Benar. Namun untuk perhitungan CF ini ada standar baku penulisannya. Tidak boleh ditulis ini. Kenapa? Tidak memenuhi kaidahnya. Kaidahnya gimana? Dia satu angka desimal. Berarti tulisan 2.800.000 ini kita sederhanakan menjadi 2,8 kali 10 kakaknya sama nggak dengan 2.800.000? Tahu dari mana? Iya, lihat jumlah nol yang terbentuk. Nolnya berapa? 5 ini. Ini kan 2 koma kan? Ya, katanya ini menjadi aman? Jadi yang perlu diingat konsepnya berapa jumlah koloni? Berapa kali mengingatkan? Dikasih ke ini contoh. Ini skema sekilas dari yang tadi. Nah, saya menunjukkan ini. Nah, ini contoh. Nah, ini ada kertas kan? Oke, untuk evaluasi hari ini kalau saya buat kertas tulis nama sama yang perlu jadi. Ini kan ada tabung nih. Ya kan? Ada berapa tabung? Nah, pertanyaan saya, kalau ini ada di tabung ke-5 nih, ada 63 koloni. Ya kan? Tulis kertasnya. Yang diambil 0,1. Pertanyaannya sama kayak tadi. Berapa koloni? Jadi apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Masukkan rumuskan ini. Nah, tulis jumlah koloni. Berapa jumlah koloni? Berapa faktor pengencerannya? Kalau tabungnya sampai yang nih. Ini 1, 2, 3, 4. Berapa tuh? 1.000. Nah, masukkan. Dah, jadi belum terakhir. Nih. Berapa volume kulturnya? 2,1. Masukkan dulu. Hitung, nanti kumpulkan. Ya, hitung. Berapa? 63 kali pengenceran bagi nggak 1 lagi. Kalau kata saya satunya koma. Nah, berapa? Nanti saya periksa di kertas. Dah? Aman ya? Dah? Nah, nanti komplain tolong dikumpul. Nah, jadi pengenceran ini, nah, jadi yang perlu kalian ingat, ini semua.
terakhir ini yang lebih penting. Yang boleh